Murotal seperti murotal seperti biasa untuk memudahkan perkuliahan kita hari ini dan seterusnya. Silakan Salman, siapa yang sudah ditunjuk? Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Silakan diperkenankan Saudari Salsabila Syahrani untuk murotal. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam. Wal habbu dzul asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga apa yang sudah dibacakan dan kita yang juga mendengarkan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita niatkan ini menjadi ladang amal soleh, termasuk belajar ini juga jihad ya. Jihad itu bagian dari amal soleh. Mudah-mudahan berkah. Bacaan tadi nggak ada yang salah. Nah, hurufnya betul, madnya betul, ikhfanya juga betul. Kita mau mencoba sebelum masuk ke perkuliahan membahas UTS yang lalu. Dari 32, 21 yang mengupload. Berarti sekitar 11 orang tidak bisa ngupload ya. Banyak faktor. Yang pertama mengupload itu adalah di sini Siti Fatimah di menit 19.40. Ada Siti Fatimah masuk. Udah gabung belum Siti Fatimah? Belum, Bu. Oh, belum ya. Oke. Nggak apa-apa. Saya mohon share screen dulu untuk yang Siti Fatimah. Yang kedua itu Salman. Di beda beberapa menit itu. Di 19.47 beda 3 menit dari Siti Fatimah. Yang ketiga Salsabila, ada Salsabila. Oke, ada tuh Salsabila Saharani. Saya apresiasi bagi teman-teman yang mengupload dengan tepat waktu. Jadi memang mental kita harus di atas soal. Kalau disuruh atau aturannya jam segitu ya segitu gitu, nggak ada tawar-menawar. Ya, apalagi ada yang sudah mengirim setelah 3 hari. Ini ujian apa? Tugas gitu. Indal imtihan yukramul mar'u al yuhan. Coba nanti ditanya tuh. Indal imtihan yukramul mar'u al yuhan. Jadi ujian itu kan bukan soal-soal yang kita jawab di dalam UTS ya. Kehidupan juga soal-soal. Ya. Pandemi itu soal kehidupan. Di PHK soal kehidupan. Belum dapat kerja soal kehidupan. Bayar UPM telat soal kehidupan. Itu mental kita harus di atas soal-soal itu. Mental kita harus di atas soal. Termasuk UTS, juga mental kita harus di atas soal. Nah, tidak apa-apa ya, ini saya kembangkan begini, termasuk sense of motivation. Jadi nanti dalam dunia kerja, bahkan Anda sudah bekerja saat ini, kalau on time itu lebih bagus, on time. Jangan lewat aja, janji sama orang. Jam 7.00, 7 kurang 10 udah ada. Gitu. Itu namanya in time. Kayak ujian kan on time.
Ya, kebanyakan Bu soalnya nggak apa-apa. Terus menguploadnya ada jaringan, berarti waktu yang Anda gunakan Anda belum spare waktu 10 menit sebelum di-upload. Saya udah sering ingatkan tuh, upload bahan yang sudah kamu udah siapkan, ya, sebagus apapun, sedapat apapun yang kamu bisa usahakan untuk menjawab beberapa soal. Beberapa dosen juga mengeluhkan begitu, kenapa pada ke WA, pada ke email. Ya mungkin Anda nggak prepare di menit-menit sebelumnya yang disebut dengan in time. Karena sistem tuh meng-close langsung ya otomatis. Beda dengan kita kuliah yang daring, kuliah yang luring, ujian yang luring, yang offline gitu. Kejar-kejaran sama pengawas masih bisa kan. Sekarang kan yang mengawasnya nggak ada. Yang mengawasi itu fi unuki. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Di unuk kita itu pengawasnya di black box yang udah disiapin oleh Allah. Jadi nggak ada pengawas, harusnya kita lebih terawasi gitu. Sekali lagi nanti UAS jangan sampai terkecohkan dengan pengen jawab sempurna gitu. Akhirnya jawaban-jawaban itu telat dikirimnya. Begitu dikirim, waktunya kan udah lewat gitu ya. Akhirnya nggak bisa terakses. Izin saya share punya Siti Fatimah ini. Udah kelihatan belum? Udah, belum? Sudah Ibu, terlihat. Ya, kita lihat nih, di mana dia. Saya udah koreksi, kira-kira di mana salahnya nih. Karena ada beberapa teman-teman yang disuruh bikin AMP, nggak dibikin. Disuruh bikin IK, malah KD yang dibikin. Jadi kurang teliti aja. IK-nya dibuat, KD-nya dibuat. Kita nggak minta KD kan. Lalu promes diminta sampai September, dibikin sampai Desember. Masya Allah, cakep banget ini sampai Desember. Berarti 1 semester dibikin, full. Materinya banyak, ya pasti lama itu. Makanya harus benar-benar dibaca soalnya. Itu kan dimintanya sampai September, 3 bulan ya. Juli, Agustus, September. Jadi materi yang kamu susun silabusnya hanya 3 bulan. Sampai Desember. Bagus sih, betul. Bagus banget. Cuma akhirnya tidak bagus karena tidak sesuai dengan instruksi soal. Kita lihat ya Siti Fatimah. Izin Siti Fatimah untuk dibahas di sini. Orangnya belum ada ya. Tuh, coba apa? Keliruannya Siti di mana? Di KD. KD kan nggak diminta. Anda nggak usah mikirin KD. Walaupun nanti di RPP kompetensi dasar pasti harus ada. Oke, 1 KD ya. Kemudian ke bawah tuh indikator kompetensi. Sudah ada ya. Tapi tidak dipoinkan nih. Mampu-mampu tuh 1, 2, 3, 4, 5 harusnya dikasih poin. 1, 2 atau A kecil. Betul ya, indikator kompetensi yang dia susun itu betul. Tujuan pembelajaran diminta enggak? Enggak. Tuh, walaupun nanti di RPP ada dan harus ada. Yang berikut materi pembelajaran. Benar ya, materi pembelajarannya ada fakta, ada konsep, ada prinsip, ada prosedur. Betul, tuh sampai di materi prosedur. Ini nanti ada hubungannya dengan pembahasan kita hari ini tentang materi pembelajaran yang harus dikembangkan menjadi lampiran di dalam RPP. Betul ini ke bawahnya betul sampai metode dia buat. Ini bagus nih metodenya ya. Dia gunakan scientific, kooperatif, role playing maksudnya kali ya. Role playing tulisannya role playing bukan role gitu. Diskusi ceramah. Lebih dari 4 dia punya metode alat betul sampai bawah sumbernya juga betul. Ke bawahnya langkah-langkah kita lihat apa yang salah di sini. Oh AMP dia buat nih ke bawah. AMP-nya di bawah dibuat. Kegiatan atau langkah-langkahnya ada pendahuluan benar kegiatan inti dengan 5M menanya
mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasi, mengkomunikasikan, gitu ya. Terus sampai ke bawah. Nah, ini Siti Fatimah benar. Tadi aja yang salah. Tuh, dia buat betul tuh promise-nya ya. Sampai September. Ada teman-teman yang buat sampai Desember. Bagus banget. Saking bagusnya dibuatnya sampai Desember. Oke, cukup. Di KD aja yang keliru. Untuk Saman nggak usah dibahas. Mau dibahas juga sama? Nggak usah ya? Saya kembalikan lagi Bu ke Ibu. Kalau Saman mau dibandingkan nanti dengan Siti Fatimah, mau? Gimana? Untuk perbaikan, khawatir ada yang salah atau apa? Kalau Oke, diperkenankan. baik. Saya coba ya. Saya coba, ini saya tutup dulu. Salman ini kedua setelah Siti Fatimah. Tadi saya udah masukin ke dalam data di sini. Nah. Kalau kamu hampir betul sih sama, nggak ada yang salah di bagian-bagian KD-nya juga lengkap. Oke, nggak usah lah ya, waktunya nggak cukup. Saya kira untuk Saman nanti nggak usah dibahas di sini. Kita langsung ke ini aja. Ini apa nih? Kelihatan nggak? Udah? Belum? Kelihatan? Belum ada share. Belum, ya. Belum kelihatan. Belum. Mungkin share screen ulang kali kalau. Ya, bentar. Saya ambil dulu. Ini di sini udah kelihatan. Di data saya udah kelihatan. Oke. Folder. Oke. Pindah dulu ke file ya, biar tersimpan di sini. Nih. Metro Pro main. Nah. Udah kelihatan belum? Salman. Oke. Ini saya kelihatan sudah belum? Kelihatan di layar? Iya Bu, terlihat. Baik. Kita jawaban di lembar setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim, ini bagus banget. Kita lihat ke bawah. Nah, KMP. Betul? Coba perhatikan yang lain. Nanti kamu bisa tahu saya di mana salahnya. Kalau tadi ada di bagian sumber belajar, Bu. Kayak buku kelas 10, saya malah nulis kelas 11. Kurang fokus. Iya. Siti Fatimah itu AMP di bawahnya. Soal AMP itu nomor 1 kan ya. Coba perhatikan yang lain nih. Indikatornya banyak banget tuh. Sama indikator. Saya cepetan. Sorry. Nah, benar nih. Bedanya dengan Siti Fatimah, Salman cermat juga nih memahami soal, langsung dia ke IKA. IKA itu indikator kompetensi itu yang banyak itu. Sampai 21. Karena 2 JPL. Terus ke bawah dia langsung ke materi ya. Materi itu terurai olehnya, fakta benar, konsep, prinsip, prosedur benar ya. Metode yang dia gunakan 3. Ceramah plus, apa maksudnya ada plus-plus gitu. Ceramah. Yang saya pahami kalau baca di ini Bu, ada kombinasinya Bu. Jadi
nggak dominasi di pendidik. Tapi ada narasi dari peserta. Ada tanya jawab, ya kan? Ada take and give-nya. Bukan ceramah aja, beda dengan orang pidato kan. Harus ada dua arah. Terus alat media benar ya. Yang dia gunakan banyak banget nih. Proyektor, media online, Zoom Meet, oh ya mungkin mengajarnya daring. Pakai YouTube, pakai e-learning. Tapi hati-hati SMK kita negeri maupun swasta ada juga yang enggak menggunakan aplikasi e-learning. Ada yang belum menggunakan aplikasi e-learning. Hati-hati nanti media yang digunakan belum tentu ada e-learning. Jadi sesuaikan dengan kondisi. ABCD, audience behavior, condition, and degree. Menjadi pertimbangan tuh saat kita menyusun RPP nanti pas di situasi yang sebenarnya. Sumber belajar, oke. Ini cuma 2, mungkin terburu-buru. Harusnya lebih dari 2 ya. Buku teks gitu, harusnya lebih dari 2. Terus ke bawah sekarang, benar ya? Benar. Benar, mau benar banget ini. Benar, terus ke bawah. Benar, terus. Nah, kita lihat promesnya. Saya minta minggu efektif ya? Enggak kan? Saya nggak minta minggu efektif. Minta enggak? Cuman hitungan ke apa namanya ke promesnya kan kaitan ke minggu efektif jadi minggu efektif. Apa? Tapi nggak usah ditampilkan karena nggak diminta. Memang prosedurnya pada saat kita mau menyusun promes minggu efektif ini berapa, ya cemplungin ke bulan dan tiap minggunya akan kelihatan. Oke, betul ya. Kesalahannya nggak terlalu fatal dan betul semua. Ini cermat sekali menanggapi soal, merespon soal. Demikian, saya stop share dulu. Kita bisa langsung ke diskusi. Ada komentar sebelum ke diskusi hari ini? Perencanaan pengembangan bahan ajar. Ada? Sudah terbayang oleh kita hasil ujian Anda semua? Baik yang diupload di portal student atau di email? Nggak mungkin saya tampilkan satu-satu kan? Cukup waktunya. Ada yang mau komentar? Ada? Saya Bu. Silahkan. Ya, untuk itu kan saya menanya yang persenan Bu, yang di Promes. Baik. Ya, itu saya belum ngerti Bu, cara perhitungannya gimana ya Bu? Nggak masuk kuliah waktu itu ya? Iya Bu. Ya. Bapak bisa lihat recording Pak. Udah buka recording belum? Udah Bu, udah saya pelajari dari 1 sampai 6 Bu. Saya nggak ngerti juga Bu. Itu bedanya kalau orang belajar tidak ada narasumber itu. Ya, itu pentingnya belajar, kuliah, ngaji, berhadapan langsung gitu. Berhadapan tuh maksudnya bisa luring, bisa daring, gitu kan? Karena bisa langsung ditanyakan saat itu. Itu bedanya. Jadi kenapa kita belajar harus langsung, mau dia luring, mau daring, itu segala sesuatu yang kita tidak bisa pahami, kita bisa selesaikan saat itu. Beda dengan kita nonton YouTube, ya kan? Nggak bisa kita komunikasikan, kan? Dia satu arah. Tapi kalau dengan narasumbernya langsung, 2 arah, hal-hal yang kita nggak bisa pahami, kita bisa tanyakan langsung. Kalau begitu, yang nggak paham siapa selain Pak Ilyas? Kalau Pak Ilyas nggak bisa sendiri, ya udah nanti kuliah private aja sama saya, nggak apa-apa. Mau bikin link sendiri, apa mau langsung datang ketemu, silakan Anda atur. Karena bikin promes itu nanti kewajiban guru. Tanya nih yang udah jadi guru, mana? Pak Salman udah jadi guru ya, Pak Salman ini. Ibu Daria jadi guru ya. Mana Bu Daria? Coba berkomentar. Iya, Bu. Iya, wajib nggak sih nyusun promes gitu? Kota. Wajib, Bu. Dari mulai promes, kota, RPP, semua guru yang wajib. Itu. Ini kuliah kita tentang itu semua yang dikerjakan sebelum kita mengajar. Itu. Jadi silabus apa,
ya kan? GBP-nya bagaimana disusun di dalam prota dalam setahun berarti, disusun dalam promes 1 semester berarti. Nanti prota promes itu pada saat kita mengajar mengacunya ke situ. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Pak Ilyas, bagaimana cara menyusunnya? Dan momen saat ini ya Pak ya, mohon izin, bukan event saat ini. Jadi kalau saya ulang lagi, kayaknya nanti mohon izin nih mengganggu yang lain, gimana? Maksud saya belum mengerti yang persen aja, Bu. Gimana Pak? Yang persenannya itu kan ada 80, ada 80, ada 90. Aduh, suaranya nggak jelas ya misalnya. Gimana Pak? Lagi di jalan kali, Bu. Iya di jalan. Bapak berhenti dulu ke tepi sebelah kiri sebentar aja Pak. Iya, Bapak berhenti sebentar. Informasi apa yang harus saya tangkap dari Bapak ini? Enggak tuh. Itu ada presentasi keberhasilan, Bu. Iya, silakan. Udah mulai jelas. Yang presentasi ada 80%, 90%. Nah, yang itu kan perhitungannya itu, Bu. Yang saya belum paham itu dapat dari mana, Bu? Promes. Sepertinya Ya. yang hitungan, maaf Bu, hitungan yang persentase itu tuh Bu, yang 70%, 80%, 90%. Mungkin maksudnya gitu. Kalau saya Oh, paham. daya serap itu, Pak. Daya serap. Yang paling kanan itu di Promes ya? Iya, Bu. Ya, daya serap, kognisi, afeksi, psikomotor itu kan harus mengacu ketiganya. Daya serap itu harus kita prediksikan, harus kita estimasikan, nanti akan ketemu angka 100%. Namanya saja rencana kan, program semester yang direncanakan oleh guru dan tim dalam sekolah, itu nantinya harus ketercapaian sekian persen. Adapun nanti tidak tercapai sampai sekian persen yang kita udah tentukan, tidak ada masalah. Berarti nanti kita evaluasi. Makanya promes itu harus dibikin tiap tahun. Mana bagian yang tidak terserap, mana bagian yang tidak tercapai. Biasanya kalau banyak gangguan itu ada ulang tahun, ada hari haplah, gitu ya. Besok tanggal 24 hari Kamis ada hari guru nasional. Itu akhirnya promes yang udah disusun tuh nggak tercapai tuh. Sekian JPL nggak kesentuh gitu. Nah ini harus dievaluasi. Makanya dalam penyelenggaraan pembelajaran itu ada yang namanya intrakurikuler, Bapak Ibu semua udah tahu ya. Saya pertegas lagi, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler harusnya masuk di dalam JPL-JPL yang kita sudah prediksikan di Promes. Tapi nyatanya ya tidak cukup, banyak hal yang akhirnya mengganggu yang udah kita planningkan. Ya kan, sangat bergantung pada situasi saat itu. Ya. Baru kemudian saat tidak tepat masuk ke kokurikuler. Kokurikuler itu adalah satu kegiatan, satu program yang dilaksanakan oleh sekolah bekerja sama dengan guru di luar jam pelajaran. Ada gurunya, kebijakan sekolah ada gitu. Tapi bukan on schedule, Pak, bukan yang terjadwal. Jadi kapan adanya diatur, apa hari libur, gitu. Bukan les ya, kalau les itu ekstrakurikuler nanti, tambahan jam pelajaran. Tapi kokurikuler itu kesepakatan guru, mapel, guru mata pelajaran dengan pihak sekolah untuk menutup gitu Pak, untuk menutup yang tadi kurang. Karena daya serap udah ditentukan, tapi nggak tercapai daya serapnya. Nah akhirnya membuat kita mereschedule lagi. Ini namanya kokurikuler. Intrakurikuler, kokurikuler, satu lagi ekstrakurikuler. Ekstra itu kegiatan program pembelajaran yang mendukung MAPEL. Ekstrakurikuler yang mendukung MAPEL PAI apa? Haplah gitu. Perayaan apa nih? Murotal, Sarhil Quran, CCKA, cerdas cermat kandungan Al-Quran. Itu tuh
berurusan ya, berkorelasi gitu, berhubungan langsung dengan mapel PAI. Jangan nanti ekstrakurikulernya matematika, main voli, futsal, nggak ada hubungannya tuh. Itu hubungannya ke mata-mata pelajaran eksakta. Saya kira itu Pak Ilyas, kiranya Bapak belum paham secara keseluruhan. Gitu. Ada lagi Pak? Yang saya belum paham, soalnya kalau untuk bikin RPP sih sedikit paham lah, melihat dari record. Dibantu saya kok kurang jelas ya. Oke, kalau RPP dia bisa Bu melalui record gitu. Oke. Oh udah berarti. Ya, Bu, Halo, Bu. bisa Pak Ilyas? Insya Allah Bu, bisa Bu. Kalau untuk yang presentasinya itu Bu, yang saya belum paham doang. Iya. Bisa nanti dibahas lagi, kita diskusikan lagi. Saya kira gitu ya teman-teman lainnya. Bu boleh nanya nggak Bu? Boleh. Kalau yang penilaian yang presentasi itu minggu efektif mempengaruhi daya serap itu nggak sih Bu? Misalnya harusnya satu mata pelajaran, misal satu bab itu kan dalam satu bulan atau 1 bulan gitu. Ternyata banyak liburnya gitu. Itu mempengaruhi juga ya Bu, karena kalau saya kemarin menghitungnya kalau dia satu JPL satu hari itu kita ada hari efektifnya dikali gitu. Jadi di bawahnya itu 1 minggu 1 bulan 3 kali pertemuan masuknya 70, daya serapnya 70%. Di bawah 2 kali pertemuan hanya 50%. Itu perhitungan seperti itu salah atau enggak sih Bu? Ibu menentukan 70% dari mana? Estimasi apa hitungan? Ada maksudnya estimasi dari gini Bu, misalnya dalam 1 bulan itu dia full minggu itu dalam 1 bulan itu full nggak ada libur gitu. Estimasi saya sekitar 80% gitu. Daya serapnya karena tidak ada libur satupun gitu. Tapi kalau misalnya ada hari yang tidak efektif dalam 1 minggu itu otomatis kan jamnya berkurang. Betul. Berarti kan itu mempengaruhi daya serapnya gitu Bu. Iya, benar begitu. Oh, begitu ya Bu. Ya, ditambah kita nggak masuk misalnya, itu mengurangi tuh. Makanya estimasi atau prediksi namanya juga rencana ya. Itu harus sesuai dengan KKM. Kriteria ketuntasan minimal. Kita kan menentukan kriteria ketuntasan minimal anak dengan jumlah nilai 80. Tinggi banget gitu. Daya serapnya berapa nih? Anak-anak kita tentukan dengan berbagai entering behavior. Bapak Ibu kan udah belajar bagaimana melakukan entering behavior. Yang pertama adalah checklist data dulu. Checklist data. Yang kedua kita melakukan observasi awal di kelas. Kita udah lihat tuh 30 menit pertama untuk meng-entry behavior anak. Inilah nanti yang menjadi pengalaman untuk kita menentukan, memprediksikan daya serap. Sebenarnya tidak ada gangguan yang sangat berarti ketika minggu efektifnya terganggu. Ya kan? Kan ada kokurikuler. Daya serap tetap sedemikian gitu. Cuma kita jangan terlalu tinggi menentukan daya serap dan jangan terlalu tinggi menentukan KKM sebelum kita melihat kondisi real siswa di sekolah itu. Karena kultur sekolah itu mempengaruhi KKM yang kita rumuskan. Tahu-tahu Anda bikin mapel KKM PAI 85. Kulturnya nggak membangun gitu. Kultur sekolah itu nggak mendukung. 8 standar pendidikan yang ada itu ada beberapa standar yang nggak terpenuhi. Sarana itu tuh mempengaruhi kita tidak menentukan KKM setinggi itu. Tapi jika kita menentukan tinggi, seluruh 8 standar pendidikan ini ada. Misal, sarana prasarana, penilaian dilakukan lewat input yang baik. Input output dilaksanakan secara maksimal. Boleh kita menentukan setinggi itu. Kemudian kita melakukan pretest ke anak kan.
hasil pretest menentukan bahwa anak ini di atas 80 nilainya sebelum diberikan treatment. Sebelum diajarin oleh kita gitu. Treatment itu kita belum kenal banget gitu. Begitu kita lakukan pretest, nilai mereka di atas 80. Boleh Anda menentukan KKM di atas 85. Ya, hati-hati sekali karena nanti larinya ke guru. Kok anak-anak kita mapelnya PAI ini di bawah KKM? Yang salah guru dalam menentukan promes, serap, minggu efektif, dan KKM. Saya kira itu. Kalau misalnya gini Bu, misalnya kan tahun ini kita menentukan kita bikin promes nih dan protah gitu kan. Ternyata tidak tercapai. Apakah tahun depan kita harus ubah lagi atau menyesuaikan lagi Bu? Tidak, bukan diubah, menyesuaikan kondisi. Tadi saya bilang ada kokurikuler disampaikan pada saat schedule kokurikuler. Tapi apa itu di dalam kokurikuler? Evaluasi. Maka kenapa kemudian di awal tahun kita melakukan raker ya, rapat kerja guru, dewan guru, wakil kepala sekolah, baik bidang kurikulum, bidang administrasi, bidang kesiswaan, seluruh unit yang terkait dengan pembelajaran di sekolah itu raker di awal tahun. Jadi kalau kita Juli itu awal tahun pelajaran, 2 bulan sebelumnya kita raker. Itu di seluruh sekolah begitu. Mau yang terschedulkan raker atau yang tidak terschedulkan, yang penting duduk bareng, nyusun. Duduk bareng itu mengevaluasi promis yang kemarin gagal. Yang Ibu tanyakan tadi. Prota gagal nih. Dalam setahun, kata guru mapel eksak, ini nggak berhasil sarana Bapak, gitu kan. Pasti dia ngomongnya kayak gitu. Saran di sekolah ini nggak lengkap. Bagaimana saya mau belajarkan tentang anatomi tubuh? Alat peraganya nggak ada. Nah, ini kan didengar kan oleh bidang administrasi. Nanti sarana ini akan didukung untuk tahun depan. Jadi penting sekali duduk bareng seluruh unsur yang ada di sekolah membahas tentang prota promes yang tidak terbahas gitu. Nggak tercapai, daya serap nggak tercapai, JPR nggak tercapai, akhirnya ujian, walaupun sekarang ujian udah diselenggarakan sendiri oleh satuan pendidikan tanpa harus mengikuti. Mau ada, mau nggak ada, tapi bentuknya itu tetap dilakukan UTS, PTS, di dalam UTS, PAS harus ada. Nah, oleh karena itu ini penting banget nih semua guru, semua guru menyusun RPP, menyusun prota promes. Kalau nggak bikin gimana kita mau dievaluasi oleh pihak pimpinan? Ya nggak sih? Kita nggak bikin, apanya yang mau dievaluasi? Apanya yang mau dinilai? Mana yang nggak berhasil? Orang barangnya nggak ada, gitu. Jadi tadi betul, wajib menyusun promes, wajib menyusun prota, wajib menyusun RPP, bagian mana yang daya serapnya tidak tercapai, bagian mana konten atau bahan yang JPL-nya harus kita kurangin, yang JPL-nya harus kita tambahin. Hati-hati loh, agama itu hanya 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Dengan 2 atau 3 JPL. Ini kadang nih meresahkan gitu. Kalau dalam seminggu pelajaran umum bisa 2 kali, agama cuma sekali. Tapi kalau sekolah-sekolah swasta dia diberi kebebasan untuk mengatur itu, akhirnya dia bisa menambah dalam seminggu bisa 2 kali. Senin, Rebo, misalkan Selasa, Kamis. Demikian Ibu atau teman-teman lainnya supaya bisa. Iya Bu, makasih Bu. Dipahami. Baik. Ada lagi? Kita mau ke diskusi? Halo, copot itu. Silakan Salman, kalau tidak ada lagi kita masuk ke diskusi. Giliran siapa? Baik Ibu. Pemakalah bagaimana? Aman ya? Man. Saudara Chandra dan Salsabila, saudari. Mungkin siapa dulu nih? Saya dimulai sekarang ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Di kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perencanaan Pengembangan Bahan Ajar. Ya. Yang pertama, konsep dan tujuan bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar. Bahan ajar atau teaching material terdiri atas dua kata, yaitu teaching, yaitu mengajar, dan material yang artinya bahan. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Maka dalam hal ini, kemampuan guru dalam merancang ataupun menyusun bahan ajar menjadi hal yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan proses belajar dan pembelajaran melalui sebuah bahan ajar. Selanjutnya yaitu tujuan bahan ajar. Adapun tujuan bahan ajar diantaranya, yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. Yang kedua, membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Dan yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kedudukan bahan ajar. Kedudukan bahan ajar merupakan peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Pemilihan bahan ajar merupakan langkah awal seorang pendidik sebelum menggunakan bahan ajar tersebut dalam proses pembelajaran. Kesalahan dalam memilih bahan ajar akan mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dalam proses pembelajaran. Di sini kedudukan bahan ajar pada umumnya yaitu yang pertama, membantu belajar secara perorangan individual. Yang kedua, memberikan keleluasaan penyajian pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, rancangan bahan ajar yang sistematis memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan sumber daya manusia secara perorangan. Yang keempat, memudahkan pengelola proses pembelajaran dengan pendekatan sistem. Dan yang terakhir, memudahkan belajar karena dirancang atas dasar pengetahuan tentang bagaimana manusia belajar. Selanjutnya yaitu fungsi bahan ajar. Di sini dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, fungsi bahan ajar bagi pendidik, yaitu menghemat waktu pendidikan dalam mengajar. Yang kedua, mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Yang keempat, sebagian pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran dan merupakan kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, fungsi bahan ajar bagi peserta didik, yaitu yang pertama, peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidikan atau teman peserta didik yang lain. Yang kedua, peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Yang keempat, peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Yang keempat, membantu peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri. Selanjutnya yaitu ada manfaat bahan ajar. Di sini manfaat bahan ajar terbagi menjadi bahan ajar, Ibu. Iya, untuk manfaat yang lain dengan PPT sendiri. Anda stop share screen. Oh ya. Yang berikutnya, teman yang berikut. Baik, boleh tolong share screen? Iya, PPT sendiri. Bisa dibantu? Salman, bisa nggak? Lagi diusahakan. Ini lagi dibuka tapi nggak buka-buka. Ya.
Perencanaan pengembangan bahan ajar materinya ya. Perencanaan pengembangan bahan ajar. Coba saya ulang lagi download. Tadi udah download tapi gagal. Boleh kirim ke saya, nggak apa-apa. Atau teman lain yang bisa. Saya udah bisa nih, Bu. Mau Coba. ya, aja. Coba. Oh, kamu nggak taruh di desktop, Chandra? Saya pakai HP, Bu. Oh, oke. Ini bisa tuh Zahratul ini bantuin. Langsung ke manfaat tadi ya. Manfaat bahan ajar. Penjelasan lainnya sudah, kedudukan sudah, fungsi sudah, manfaat. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Chandra, NPM 311908, melanjutkan presentasi terkait dengan pengembangan bahan ajar. Di sini selanjutnya saya akan membahas terkait manfaat bahan ajar. Di mana di sini manfaat bahan ajar itu ada dua. Yang pertama itu ada bagi guru dan kemudian ada yang bagi peserta didik. Itu maaf yang bawahnya lupa diedit, nggak usah dibaca. Yang pertama yaitu bagi guru. Nah, bagi guru ini manfaat bahan ajar itu yaitu yang pertama membantu guru dalam melaksanakan kurikulum, dan yang kedua sebagai pegangan dalam menentukan metode pembelajaran. Yang ketiga dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya dan bila direvisi dapat bertahan untuk waktu yang lama. Nah, kemudian buku yang di uniform memberikan kesamaan mengenai bahan dan kestandaran bahan ajar. Kemudian yang kelima, memberikan metode pengajaran yang mantap bila guru digunakan dari tahun ke tahun. Dan yang keenam, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit diperoleh oleh guru. Nah, kemudian juga memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Kemudian yang selanjutnya, menambahkan khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Dan yang berikutnya, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik, karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Kemudian yang terakhir yaitu menambahkan angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu manfaat bahan ajar bagi peserta didik. Pertama yaitu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengulang pelajaran atau mempelajari pelajaran baru, dan memberikan pengetahuan yang lebih mantap untuk peserta didik. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan yang keempat, kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran itu. Nah, kemudian yang berikutnya, next ini. Bulan dibuka semua. Ini ada beberapa jenis-jenis bahan ajar. Nah, yang pertama yaitu jenis bahan ajar cetak. Yang pertama jenis bahan ajar cetak itu yaitu ada yang disebut dengan handout. Handout ini adalah selembar atau beberapa lembar kertas yang berisi tugas atau tes yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Nah, handout ini biasanya diambilkan dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan atau kompetensi dasar dan materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, bahan ajar cetaknya yaitu adalah berupa buku, di mana buku ini sebagai bahan ajar yang merupakan yang berisi ilmu pengetahuan yang hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Nah, contohnya adalah buku teks pelajaran, karena buku pelajaran ini disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku.
Nah, buku juga disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, dan ada keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Nah, buku akan sangat membantu guru dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, secara umum buku ini dibedakan menjadi 4 jenis. Yaitu yang pertama ada buku sumber, di mana buku ini dapat dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Kemudian yaitu ada buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, sepertinya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada buku pegangan. Nah, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu ada buku bahan ajar, yaitu buku ini yang disusun untuk proses pembelajaran yang berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, buku teks pelajaran ini disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami setiap materi yang disajikan serta dibuat semenarik mungkin agar peserta didik yang menggunakan buku tersebut tidak jenuh. Kemudian jenis bahan ajar cetak yang ketiga yaitu ada modul. Nah, di mana modul ini adalah merupakan sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Sebuah modul akan bermakna kalau peserta didik dapat dengan mudah menggunakannya. Nah, pembelajaran dengan modul memungkinkan seorang peserta didik itu memiliki kecepatan tinggi dalam belajar dan akan lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih kompetensi dasar dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Nah, modul ini harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pembelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan balikan terhadap hasil evaluasi. Nah, kemudian bahan ajar cetak yang berikutnya itu ada LKS, yaitu lembar kegiatan siswa. Nah, lembar kegiatan siswa ini adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kerja peserta didik adalah lembaran yang berisi pedoman bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan yang terprogram. Nah, setiap LKS ini berisikan antara lain seperti uraian singkat materi, tujuan kegiatan, alat atau bahan yang diperlukan dalam kegiatan, langkah kerja, pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan, kemudian yaitu kesimpulan hasil diskusi dan latihan ulangan. Kemudian jenis bahan ajar cetak yang berikutnya yaitu ada brosur. Nah, di mana brosur ini juga disebut sebagai selembaran cetakan yang berisikan keterangan singkat, akan tetapi lengkap tentang perusahaan atau organisasi. Nah, dengan demikian brosur ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar selama sajian brosur ini diturunkan dari kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yaitu ada yang disebut dengan leaflet, di mana yaitu merupakan bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak dimatikan atau dijahit. Nah, agar terlihat menarik, biasanya leaflet ini didesain secara cermat, dilengkapi dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana, singkat, serta mudah dipahami. Kemudian bahan ajar cetak yang berikutnya itu ada foto atau gambar, di mana foto atau gambar ini memiliki makna yang lebih baik dibandingkan dengan tulisan. Nah, foto atau gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat foto tersebut, siswa atau peserta didik dapat melakukan suatu yang pada akhirnya menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Kemudian bahan ajar cetak yang terakhir yaitu ada bagan. Nah, di mana bagan ini digunakan untuk menulis tahapan-tahapan dari proses prosedural.
Selain pada pembelajaran yang bersifat prosedural, Bagan juga sering digunakan sebagai bahan ajar dalam kompetensi dasar, menyampaikan atau menyimpulkan isi teks dalam konteks bekerja pada peserta didik. Kemudian next, yang berikutnya ini. Nah, yaitu yang kedua yaitu ada bahan ajar non cetak. Nah, bahan ajar non cetak ini ada terbagi pada 3. Yang pertama yaitu bahan ajar dengar atau program audio, di mana bahan ajar dengar atau program audio ini semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh pendidik atau peserta didik, yang gunanya itu untuk membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Nah, ada 2 macam bentuk bahan ajar audio, yaitu bentuk yang berupa kaset atau piringan, atau compact disc, atau radio. Kemudian yang kedua yaitu ada bahan ajar pandang dengar atau audiovisual, di mana di sini diartikan sebagai rekaman gambar hidup atau program televisi lewat tayangan pesawat televisi. Nah, dengan kata lain, video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara. Nah, video termasuk dalam kategori bahan ajar audiovisual atau bahan ajar pandang dengar. Bahan ajar audiovisual ini merupakan bahan ajar yang mengkombinasikan 2 materi, yaitu materi visual dan materi auditif. Kemudian materi auditif ditujukan untuk merangsang indera pendengaran, sedangkan materi visual ini merangsang indera penglihatan. Nah, dengan kombinasi 2 materi ini, pendidik dapat menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas karena komunikasi yang berlangsung secara efektif. Nah, contohnya seperti video compact disc atau film. Kemudian yang ketiga yaitu ada bahan ajar interaktif, di mana bahan ajar interaktif ini adalah kombinasi antara 2 atau lebih media, yaitu ada audio, ada teks, ada grafik, gambar, animasi, dan video, yang oleh penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. Contohnya compact disc interaktif. Dalam buku Learn with Bill Medin mengelompokkan bahan ajar itu menjadi 3. Yang pertama yaitu tadi ada auditif, yang kedua visual, yang ketiga yaitu audiovisual. Nah, kemudian next ini masih berapa slide lagi? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Masih tinggal. Oke, diringkas aja waktu durasi. Baik, yang terakhir yaitu ada kriteria pemilihan bahan ajar yang baik. Nah, di mana yang pertama yaitu satu bahan ajar yang valid. Nah, bahan ajar yang disuguhkan haruslah memiliki kebenaran materi dan terutama sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sehubungan dengan kriteria ini, bahan ajar valid itu mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, guru harus menyadari memahami konsepsi pendidikan dan tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu bahan ajar yang berarti atau bermanfaat. Nah, bahan ajar ini selazimnya memberikan arti atau kebermanfaatan bagi siswa. Nah, artinya dari bahan ajar itu siswa bisa mendapatkan berbagai hal pemahaman hidup serta pengembangan estetis, daya khayal, dan lain sebagainya. Kemudian maaf, yang terakhir itu salah slide. Itu langkah-langkah pemilihan bahan ajar, yang mana yang pertama yaitu
mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu. Nah, perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar harus dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran, itu yang sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi. Materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang ketiga yaitu memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi. Nah, dengan kompetensi dasar pilihan jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. Kemudian perhatikan pula jumlah atau ruang lingkup yang cukup memadai sehingga mempermudahkan peserta didik dalam mencapai standar kompetensi. Kemudian penentuan cakupan dan urutan bahan ajar. Berikutnya ini. Slide berikutnya. Di sini yaitu penentuan cakupan bahan ajar, yaitu yang pertama ada judul, mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tempat. Kemudian yang B, petunjuk belajar dan petunjuk siswa atau guru, alur atau langkah yang harus dilakukan untuk mempermudah pembelajaran. Yang C, ada kompetensi yang akan dicapai nilai atau konsep dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam setiap materi pembelajaran. Hal ini terkait dengan materi selanjutnya karena semua ini berkesinambungan. Kemudian yang D, ada konten atau isi materi pembelajaran inti dari pembelajaran tersebut yang harus dipelajari sesuai dengan kompetensi dasar yang telah dimiliki. E, ada informasi pendukung, info atau sumber berita yang lain mendukung terhadap materi pembelajaran. Yang F, ada latihan-latihan yang terdapat pada akhir subbab, akhir bab, akhir semester 1 dan semester 2. Yang G, ada petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja atau LK. Yang ke H itu ada evaluasi. Yang I ada respon atau balikan terhadap hasil evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu urutan bahan ajar. Next ini. Nah, dari urutan bahan ajar ini terdapat materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkupnya serta kedalamannya, yaitu dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu ada pendekatan prosedural dan hierarkis. Di mana pendekatan prosedural ini yaitu urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah menelpon, langkah-langkah mengoperasikan peralatan kamera video, dan lain sebagainya. Kemudian sedangkan pendekatan hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, materi sebelumnya harus dipelajari terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Kemudian sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar di sini yaitu ada yang pertama ada buku teks, yang kedua ada laporan hasil penelitian, yang ketiga ada jurnal, yang keempat ada pakar atau yang ahli dalam bidang studi. Kemudian ada profesional yaitu orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu. Kemudian ada buku kurikulum yang merupakan suatu hal yang penting untuk digunakan sebagai bahan ajar, sumber bahan ajar. Kemudian ada penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan yang merupakan berisi informasi. Kemudian ada internet yang banyak ditemui segala macam sumber bahan ajar. Kemudian ada berbagai jenis media audiovisual memberisikan pula bahan ajar untuk berbagai jenis mata pelajaran. Kemudian yaitu ada lingkungan, baik alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, dan ekonomi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, lengkap sekali dua pemakalah ini menjelaskan tentang perencanaan pengembangan bahan ajar. Jadi
ini merupakan materi yang disusun sendiri oleh guru secara sistematis. Saya ulang, bahan ajar yang dijelaskan oleh pemakalah ini, produknya adalah kita menyusun sendiri materi ajar, bukan mengandalkan buku teks. Gitu loh. Dari sisi manfaat udah dijelaskan tadi. Tidak akan ada loss learning dalam pembelajaran ketika guru nggak masuk, karena bahan ajarnya sudah ada. Itu dibuat per pertemuan per topik. Jadi hari ini mengajar tentang tayamum. Bahan ajarnya diambil dari berbagai referensi yang tadi udah dijelaskan. Karena sekarang udah zamannya digital, makanya pemakalah menjelaskan ada dua model. Ada yang cetak, ada yang non-cetak. Kalau yang cetak ya makalah, ya jurnal, handout gitu, atau semacam executive summary, ringkasan, dikasih ke anak, di print itu cetak. Tapi ada juga yang digital, berarti Anda buat dalam video pembelajaran. Yang digital bisa dibuat sendiri atau Anda mendownload lewat searching yang sekarang sudah tertampilkan banyak sekali ya, lewat multimedia ya, yang memudahkan kita untuk mengembangkan bahan ajar itu. Jadi tinggal Anda kasih linknya ke anak itu bisa belajar tanpa harus kita jelaskan. Kemudian fungsi kita nanti sebagai fasilitator di situ. Pertanyaannya adalah bagi saya, sebelum nanti kita diskusi lebih banyak, wajibkah guru menyusun bahan ajar? Ini kan banyak kelemahan nih di guru. Boro-boro Bu nyusun bahan ajar gitu. Ngajar aja udah padat gitu kan. Ngajar aja udah padat, ngatur waktu, ini segala. Nah, ini tinggal banyak persoalan yang klasik yang sampai saat ini nih nggak dikerjakan gitu. Di konseptual aja. Al-haqiqatu fil a'yan la fil azhan. Ya, kebenaran itu ada di alam nyata, bukan di alam angan-angan. Makalah dijelasin tadi presentasi, tapi di lapangan banyak sekali guru yang nggak melakukan itu. Padahal kata pemakalah tadi ada kumnya dan ada kamnya. Kum itu kumulatif. Yang dihargai berapa kumnya? 5. Bahan ajar yang Anda susun sendiri itu 5 kumnya. Kalau Anda berdua, tinggal 5 dibagi 2. Ketua 3, anggota 2. Dan itu berguna untuk kenaikan pangkat. Kalau Anda belajar PPG kan ada namanya angka kredit ya. Angka kredit itu diambil dari bahan ajar yang Anda susun. Baik cetak maupun non-cetak. Nanti letaknya di mana nih di RPP bahan ajar itu? Bahan ajar itu diletakkan sebagai lampiran dari RPP. Saya ulang nih, saya tegas. Saya yakinkan, make sure aja teman-teman yang tidak on cam, apakah Anda mendengar, apakah Anda menyimak. Masya Allah, Allah yang tahu semua, karena khawatir Anda nggak menyimak apa yang saya jelasin nih. Allah yang maha tahu. Karena susah juga, kalau on cam kan saya lihat tuh ada Zaratul Aini, ada Monica. Saya bisa mengukurnya, kalau yang nggak on cam, ya mungkin dengar kali ya gitu. Semoga sih mendengar. Letaknya bahan ajar itu yang Anda udah susun, apapun bentuknya ya, bisa dalam bentuk tulisan di Word, di handout, di modul atau leaflet seperti yang dijelaskan tadi. Dia bentuknya ada di lampiran setelah RPP. Yang Anda udah jawab di UTS kemarin itu bukan pengembangan bahan ajar, tapi bahan ajar gitu kan. Kan materi pembelajaran yang isinya ada fakta, konsep, prinsip, prosedur. Itu dikembangkan gitu. Namanya dikembangkan berarti lebih luas lagi. Sampai ada pada contoh ilustrasi gitu ya. Ada gambar, tadi diperlihatkan oleh pemakalah, ada grafiknya. Nah, tinggal Anda pilih, Anda mau yang cetak apa yang non-cetak. Untuk tugas hari ini, Anda buat yang cetak, tapi dikumpulinnya besok malam. Enggak malam ini, Anda kuliah kan. Besok malam sampai jam 12. Anda bikin yang cetak. Enggak Bu, saya kepengen punya ide yang non-cetak, silakan. Kalau Anda menyimak penjelasan pemakalah tadi, Anda bisa mengirimnya kalau yang non-cetak, linknya saja. Anda nggak bisa kirim dalam bentuk video, dan dia nggak akan bisa masuk, karena berat kan kilobyte-nya. Jadi Anda buat yang cetak. Kalau saya, udah saya bilang di situ, di dalam deskripsi tugas,
buat dalam bentuk yang cetak. Jadi bagaimana uraiannya? Anda pilih saja dari materi yang kemarin Anda udah kembangkan, mulai dari penentuan di awal kuliah. Saya materinya tentang Toharoh, berarti Anda buat bahan ajar yang dikembangkan tentang Toharoh. Kalau dia yang cetak, berarti Anda dibuat di dalam Word. Faktanya apa, konsepnya apa, prinsipnya apa, prosedurnya apa. Nanti pada saat Anda mau mengajar, yang Anda kembangkan bahan ajar itu di dalam Word, begitu Anda presentasi harus dibuatkan PPT. Sama aja kan, kayak kita mau nyusun makalah tadi, udah ada makalahnya. Tapi begitu Chandra mau presentasikan, Salsabila mau presentasikan, pasti dibuat PPT. Bukan makalah yang disorot gitu kan, di LCD atau ditampilkan di share screen, bukan makalahnya, tapi PPT. Kenapa PPT? Karena bahan ajar yang kita kembangkan, kalau enggak disimpelkan dalam bentuk PPT akan mengganggu visualisasi anak. PPT itu mempermudah visualisasi, karena poin-poinnya itu aja, yang membuat kekuatan poin-poinnya aja. Dari poin itu kemudian kita jelaskan. Pada saat kita menjelaskan, pastinya kita udah lebih ingat lagi karena kita yang susun bahan ajar itu sebelumnya. Ya kan? Di dalam bentuk Word. Akan lebih kuat lagi kita yang baca. Sebelum kita ketikkan, kita baca. Cari referensinya. Kata pemakalah tadi dari buku teks. Cari dalil Al-Quran, berarti Al-Quran terjemah. Cari hadisnya, berarti CD-ROM hadis atau kitab-kitab hadis. Ya, cari nanti di website. Cari lagi di YouTube untuk mendukung. Lihat lagi e-jurnal. Ya, lihat lagi makalah-makalah orang, tanya lagi sama yang ahli. Oh, banyak banget tuh referensi yang kita bisa kompilasi, kita kumpulin untuk menjadi bahan ajar yang nantinya akan kita ajarkan ke anak. Ini luar biasa nih kalau ini dilaksanakan oleh guru next generation lah gitu. Kalau sekarang kan masalahnya klasik sekali tuh. Nggak ada waktu, nggak sempet. Akhirnya dia ngajar bawa buku teks. Mending dia baca malamnya, nggak sempet lagi baca. Udah nggak bikin bahan ajar, ngandelin buku teks. Anda tahu nggak buku teks dengan bahan ajar, perbedaannya? Buku teks itu yang buat itu penulis. Kalau bahan ajar udah pasti guru. Kalau udah guru yang susun secara teratur atau sistematis, dia akan tahu karakteristik anak yang mau diajar. Dia akan menyesuaikan kondisi kelas yang ada. Dia akan menyesuaikan sarana prasarana di dalam sekolah itu. Dan akhirnya itu bisa tercapai sesuai penjelasan ke pemakalah tadi. Manfaat buat guru ada, buat siswa ada, dan akhirnya tidak ada loss learning. Itu beberapa yang saya bisa beri gambaran untuk mempertajam penjelasan saya. Saya sudah ringkas di dalam handout PPT di e-learning. Nah, ini lagi. Saya mengatakan apa yang saya tulis. Saya tuliskan apa yang saya katakan. Jadi kalau saya menyampaikan ke Anda semua seperti ini, saya udah coba itu. Di e-learning Anda bisa buka. Yang mau saya ajar, udah Anda bisa ambil. Udah Anda bisa lihat. Bukunya apa aja. Lihat di kontrak perkuliahan. Lihat di RPS. Kan. Itu namanya Ibu atau saya mengembangkan bahan ajar. Siapa aja bisa mengakses tanpa ada saya. Cuma memang nanti ada hal-hal yang nggak bisa ditanyakan langsung, ya dia harus ada meeting kan, harus ada pertemuan. Itulah fungsinya guru sebagai fasilitator. Jadi tidak semua dia jelaskan sampai tuntas. Percaya ada anak yang baca sendiri, ada anak yang cari sendiri. Nah, ini namanya paradigma pembelajaran saat ini, student center learning atau pusat siswa, berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya kira itu sebelum Anda berdiskusi, saya sudah menajamkan, memperkuat sekali lagi Anda buka materi bahan ajar saya yang ada di e-learning di pertemuan ke-9 kalau nggak salah. Tinggal dibuat aja, dicari aja, di download. Ada pertanyaan silakan diajukan ke pemakalah, di moderatori, Chandra atau teman lain tadi yang pertama. Ibu, maaf tadi kan ada tugas membuat bahan ajar cetak ya. Itu kan ada beragam tadi ya, Bu, dijelaskan. Apa boleh milih yang mana aja begitu, Bu? Boleh, bebas. Leaflet, banner, modul, handout,
brosur. Executive summary ada 12 macam. Kreasikan aja. Disinilah tempatnya Anda mau membuktikan gitu. Kalau mau yang non cetak, video pembelajaran, keburu, merekam, recording, transferring, titling, dubbing, lama tuh. Itu nanti ketika Anda jadi guru, ditambah nanti ada satu materi pembelajaran berbasis TIK. Ya, pembelajaran berbasis TIK. Ini udah kewajiban nih, karena eranya digital menuju 5.0. Sekarang udah ketinggalan, udah 4.0 udah habis. Yang ada adalah kita menyesuaikan 5.0, bukan lagi ada di bagaimana ya, coba ya, lakukan. Sekarang lakukan. Boleh, silakan. Kalau yang non cetak dikirim linknya. Saya nanti lihat coba. Buat leaflet aja sekarang nggak ada lagi tuh pengumuman yang menggunakan koran besar gitu. Udah leaflet kecil, ya kan? Yang penting pesannya tersampaikan. Gitu. Itu juga bahan ajar, ya kan? Poin-poinnya saja nanti dijelaskan oleh guru ketika dia presentasi. Ada lagi yang lain, Sandra? Oke. Terima kasih. Pertanyaan buat pemakalah ada? Karena dijelaskannya begitu komprehensif ya, jadi kalau teman-teman mendengarkan tuh sepertinya udah nggak perlu ada pertanyaan. Namun jika ada pertanyaan masih ada waktu, bisa kita diskusikan. Silakan. Mohon maaf Bu. Silahkan. Ya. Kalau misalnya di bahan ajar itu yang pernah saya buat itu dijabarkan juga penugasan segala gitu nggak Bu? Sama referensi kita gitu. Ya. Kalau waktu itu saya pernah berbentuk Word sih Bu. Ya, Word aja boleh. Itu bahan ajar cetak namanya. Bentuk yang Ibu sampaikan namanya modul. Apa bedanya modul dengan bahan-bahan cetak lainnya? Kalau modul itu ada petunjuk cara membaca modul. Kemudian ada petunjuk pengisian modul. Karena modul itu satu bab kita baca, kita harus jawab pertanyaan. Itu modul namanya. Misalkan gini, kita baca modul 1 tentang misalnya ya, Toharo. Nanti untuk sampai ke modul 2, kita diminta untuk menjawab dulu bab 1 Toharo. Sebelum masuk ke wudhu gitu. Jadi dia belum boleh masuk ke modul yang bab 2 kalau dia belum menjawab soal di modul 1 bab 1 Toharo. Jadi dengan modul orang bisa belajar sendiri tanpa ada guru. Itu yang digunakan oleh UT. Sekarang kita belajar dengan UT. Kenapa? Karena udah berbasis digital. Guru hanya berfungsi sebagai fasilitator. Apalagi ditambah dengan masa pandemi. Ya kan? Masa pandemi ini kan menggiring guru untuk membuat bahan ajar yang dibuat linknya. Dengan orang buka linknya tanpa ada gurunya, dibaca, lalu petunjuknya, dia kirim lagi link jawabannya. Kan gitu kan? Bukan karena pandemi aja, sekarang sudah berbasis digital, seluruh bahan ajar dikemas dalam bentuk seperti yang kita bahas hari ini. Berarti itu yang non cetak. Kalau yang cetak udah pasti handout, PPT, modul, atau ada lagi executive summary atau jurnal. Jurnal bisa nggak dibuat yang non cetak? Bisa kalau dipublish di indeks ya, di jurnal-jurnal terindeks. Jurnal terindeks itu jurnal yang memang sudah direview oleh para reviewer jurnal, baik lokal, nasional maupun internasional. Kenapa jurnal lebih bagus dari buku teks? Jurnal hasil dari riset. Bahan ajar yang kalau Anda ambil dari jurnal itu bagus karena dia berangkat dari hasil riset. Tadi pemakalah menjelaskan bahan ajar itu banyak kelebihannya karena diperoleh dari hasil riset. Gitu. Iya kan? Bahan ajar dari hasil riset, wah luar biasa itu. Berarti dia melakukan riset mendalam, deep research namanya. Jadilah sebuah ide-ide dan ide-ide itu dikembangkan dengan kekinian. Kalau buku teks kadang kan udah lama. Bahkan sulit dicari.
ketika dilaunchingkan kurikulum 2013, itu banyak guru yang kesulitan mencari buku, ya, mencari buku teks berbasis kurikulum 2013. Belum ada satu bentuk yang baku tentang buku teks 2013, awal-awal dilaunchingkan. Nah, disitulah kemudian para penulis, para pemerhati pendidikan membuat satu kumpulan, satu konsorsium gitu, satu komunitas bekerja sama dengan penerbit untuk menawarkan kepada sekolah-sekolah dengan harga yang paling murah sekalipun. Nah, ini nih, itu kelemahannya. Berarti para penulis bukan guru yang dimaksud kan? Iya enggak sih? Ingat, buku itu harusnya di kiri sebelah dari depan cover buku itu ada tulisan review. Sudah di-review. Warnanya silver. Berarti udah di-review oleh para reviewer. Apa itu reviewer? Yang mengoreksi, yang menilai apakah layak buku ini diterbitkan. Jadi para penerbit belum boleh menerbitkan buku teks kalau belum di-review bukunya. Saya salah satu orang reviewer book tentang mapel PAI untuk SMK dan SMA. Jadi Kemendikbud di dalamnya punya Pusbuk. Pusbuk itu pusat perbukuan yang boleh menerbitkan buku-buku oleh para penulis. Tapi jangan lupa sebelum diterbitkan harus direview dulu oleh para ahli. Nah, diundanglah kita orang-orang perguruan tinggi yang sesuai dengan mapelnya. Dia harus mereview, menilai apakah buku itu layak diterbitkan. Nanti ada satu instrumen yang kita harus isi, sesuai dengan KD enggak, sesuai dengan silabus enggak, gitu. Mengganggu perilaku tahun ini enggak, sesuai dengan masanya enggak. Banyak instrumen yang kita harus perhatikan sehingga nanti para reviewer itu akan mengoreksi, akan mendelete bagi para penulis yang menulis buku teks tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur KD, IK, dan silabusnya. Nah, dengan demikian penting sekali nih, tanpa harus mengandalkan buku teks, guru bisa menyusun bahan ajar. Salah satunya yang bisa Anda lakukan dengan menyusun bahan ajar adalah silabus, perhatikan. Silabus itu kan udah ditetapkan oleh sekolah kan, oleh satuan pendidikan masing-masing pasti udah diberikan silabus. Dari silabus itulah Anda mulai mengumpulkan apa saja tadi kata pemekala, buku teks, gitu ya, jurnal, materi-materi makalah kuliah tuh kepake loh. Anda kan kuliah nih isu-isu kontemporer, termasuk Prota Promes, Anda sekarang kuliah, tapi nanti Anda yang sebagai pelakunya. Jika Anda menjadi guru, pelakunya adalah Anda. Nah, kita mau mengandalkan kepala TU menyusun promes, nggak mungkin. Anda mau mengandalkan kepala TU menyusun bahan ajar, orang Anda yang mengajar kok. Masa kepala TU yang menyusun bahan ajarnya? Karena berkali-kali kita tulis, dari kita baca, kita salin dalam tulisan, kita ketik dalam komputer, kita cetak, kita buat lagi dalam PPT, 4 langkah loh. Begitu 4 langkah Anda lakukan tahapan itu memperkuat daya ingat. Akhirnya kita sangat menguasai. Betul kata pemekala mengatakan tadi, bagi guru pemula memang sesuatu yang baru ya. Tapi nanti begitu dia sudah berapa tahun mengajar, dia tinggal mengcombine, menambah, mengubah sedikit di file yang sudah Anda save gitu. Makanya komputer itu menjadi satu alat yang bisa mempermudah kita, ya kan, secara digital, mempermudah kita untuk merewrite kembali bahan ajaran yang kita udah susun. Saya kira itu Bu Dahria. Bagi teman-teman yang lain, semoga bisa menyimak. Ya Bu, terima kasih Bu. Ada pertanyaan lain? Bu, saya Bu, tadi nyimak Bu. Ya. Kan tadi kan tentang bahan ajar ya Bu ya? Iya. Nah, contohnya kalau video yang tayangan tentang pembelajaran kita buat ke dalam teks, apakah boleh Bu dijadikan bahan ajar? Video yang kita rangkai kata-katanya ke Word, langsung kita sajikan ke peserta didik gitu Bu. Bagus itu video pembelajaran yang dibuat sendiri. Oh, memang iya. Tapi kemampuan kita harus komprehensif, diantaranya adalah recording,
Tapi sekarang udah banyak dipermudah ya dengan handphone resolusi yang tinggi, kita bisa kok merekam. Kita lagi ngajar, kita jelasin, katakan dalam satu ruangan yang tidak terganggu oleh suara lain. Ini kamu mendengar suara lain nggak dari suara saya? Dengar, Bu. Ya, salawat kan. Jadi rumah saya itu sebagian besar saya bangun buat musola. Jadi saya kumpulin anak-anak kecil tiap malam Sabtu, malam Jumat, pokoknya tiap malam lah. Jadi mohon maaf kalau terasa terganggu. Pertanyaannya Pak Ilyas, kalau Anda buat video seperti saya kondisi begini nih, nggak bisa. Jadi harus bikin satu tempat yang kondusif, yang nggak ada suara lain. Itu harus kedap suara. Jadi kalau ada bangunan dibangun beton gitu, makanya kenapa sih studio itu rapat banget gitu ya. Karena memang ngerekam, recording namanya. Kemampuan recording sangat ditentukan oleh kondisi situasi di situ. Kemudian yang kedua adalah transferring. Habis direkam, Anda mentransfer. Di dalam transferring, Anda harus melakukan editing. Diedit kan, ada hal-hal yang nggak pantas ditampilkan kan, harus Anda edit. Setelah editing, harus dubbing. Apa itu dubbing? Mengisi suara. Kan? Kalau mau langsung suaranya, tadi jangan ada gangguan suara lain. Tapi kalau mau Anda dubbing, nah tinggal pilih musik apa yang bisa cocok dengan materi yang Anda sedang jelaskan. Jadi boleh Pak Ilyas atau teman-teman yang lain, kalau kita mau menyusun bahan ajar berbasis non-cetak dengan video yang kita buat itu luar biasa. Bagus sekali. Memang itu yang dikehendaki. Ini udah dimulai beberapa puluh tahun yang lalu oleh Harun Yahya. Harun Yahya itu pakar pendidikan berasal dari kebangsaan Mesir. Dia banyak membuat video pembelajaran berbasis digital sebelum masa digital, coba. Sebelum masa digital. Dulu mungkin eranya masih era saya kuliah itu kan udah tahu banget ya, udah poin. Dulu saya aja komputer belum ada. Kalau mau sidang skripsi itu pakai mesin tik. Pakai mesin tik, ketik. Kalau salah tahu nggak? Pakai tip ek yang kertas tuh yang ditempel. Oh, Anda nggak ngalamin kali ya. Ditempel di ujung itu. Pakai mesin tik. Kalau salah oleh dosen coret, nangisnya luar biasa itu. Karena harus ngetik ulang. Masya Allah. Dengan adanya era digital 4.0, berarti saya dulu masanya 2.0. Masih pakai mesin tik. Ketika itu Jogja, dalam hal ini Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, tulis tangan Pak Ibu. Skripsi itu tulis tangan di Jogja. Karena menghindari plagiasi. Menghindari pengetikan-pengetikan, apalagi sekarang plagiasi di mana-mana sudah ada. Jangan lupa, kalau kita nggak mau dianggap plagiat, tulis sumber di bawahnya. Ini pengalaman nih, buat guru, buat para sarjana, alhamdulillah nantinya ketika Anda udah tahu informasi dari saya ini, apapun yang Anda ambil dari siapapun, tulis sumber di bawahnya. Sehingga Anda nggak disebut plagiat. Sekarang kan gampang banget ya. Kalau dulu mungkin agak susah. Sekarang apa sih yang nggak bisa kita akses dari banyak hal? Nah, kalau yang ditanyakan Pak Ilyas itu, Bapak nggak mengkopas orang punya. Berarti Bapak nggak meniru orang punya. Bapak meng-create sendiri. Berarti pembelajaran by design. Bahan ajar by design. Apa itu bahan ajar by design? Bahan ajar yang memang didesain sendiri oleh gurunya. Karena tahu karakter siswa di saat itu. Coba Bapak bikin besok upload ya. Jam 11 malam terakhir. Nggak apa-apa. Resolusi handphone Bapak mungkin udah handphone 13 ya. Atau iPhone 13 tuh. Mantap. Samsung atau apa. Oh, ada endorsement nih. Endorsementnya siapa nih? Pak Naga ya Pak? Ada yang mau endorse handphone 13? iPhone 13 atau Apple? Itu bisa loh untuk merekam. Nggak usah beli alat rekam yang canggih. Buat bayar kuliah aja dulu.
Sesuai kebutuhan aja, Bu. Iya, bayar kuliah aja masih harus kita pikirkan. Nggak apa-apa, itu juga soal. Mental kita harus di atas soal. Nggak bisa bayar kuliah, nunda-nunda, itu mental kita harus di atas soal. Tetap sabar. Karena biaya yang paling mulia adalah biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Yakinlah Pak itu. Allah akan ganti semuanya. Lihat aja orang-orang yang belajar dengan sungguh-sungguh, susah banget cari uangnya, itu dia berhasilnya, Masya Allah, puas banget gitu. Bapak kerja, cari uang buat bayar kuliah 6 juta, gitu kan. Itu puas banget, Pak. Puas banget. Ketimbang beasiswa full, ditagih mulu. Mana IP kamu turun, diskualifikasi gitu kan. Tapi itulah Allah kasih banyak kemudahan kalau buat mencari ilmu pengetahuan. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu, itu yakin. Sahhalallahu, kata Allah gitu. Sahhalallahu, Allah akan permudah. Aku akan permudah. Tariqan ilal jannah. Bukan hanya dapat rezeki lagi, tapi dapat jannah. Insya Allah Pak, buat aja videonya. Berbiaya, nah tadi udah jawabannya tuh. Mental harus di atas soal. Demikian Pak Ilyas. Yang lain, ada pemikiran yang lain? Maaf Ibu. Ya. Kalau kita mau coba membuat bahan ajar by design tadi ya, itu pengambilan materinya terkait dengan tugas-tugas sebelumnya aja nggak apa-apa ya? Materinya terkait dengan apa? Gimana? Terkait dengan tugas yang sebelumnya. Maksudnya yang sebelumnya kan kegiatan pembelajaran itu kita udah susun. Ya. Yang itu aja nggak apa-apa ya? Ya. Ya. Saya jadi enak ngebukanya. Kan seluruh file yang kamu kirim tersepkan di dalam e-learning kan. Saya gampang urutnya. Tadi oleh Pak Chandra menjelaskan ada prosedural, ada hierarchical, ada hierarki. Prosedur itu berurutan. Jadi dari mulai Anda buat AMP, IK, KD udah biasa lah ya, karena bukan kita yang susun. IK, materinya udah ada, langkahnya udah ada. Sekarang uraikan bahan ajarnya. Kembangkan bahan ajarnya. Tapi nggak menjadi sesuatu yang saklek buat saya. Kalau Anda nggak nyaman di situ, ngapain dipaksa? Saya nggak nyaman, Bu, dengan materi ini. Yang kemarin tuh, Bu, kan gitu keluhan kita kan. Kita kadang suka mengeluh atas apa yang kita udah lakukan. Kayaknya nggak cocok deh, kayaknya nggak enak nih. Nyaman itu susah loh, Pak. Mencari yang nyaman susah, Pak. Susah sekali. Nah, saya nggak memaksa Bapak Ibu untuk ngikutin yang kemarin. Kalau ada ide baru, ternyata itu jauh lebih nyaman, it's okay. Boleh. Monggo, nggak masalah. Gitu ya Pak Salman dan juga yang lainnya. Ada lagi yang lain? Maaf Ibu, kalau untuk yang tadi dalam bentuk cetak, itu apakah maksudnya ada formatnya atau kita bebas berkreasi aja? Bebas berkreasi, tapi pagernya 4. Konsep, fakta, prinsip, prosedur. Oke. Baik. Bebas berkreasi, pagernya 4. Pager itu batasannya ya. Harus ada konsepnya. Konsep itu definisi. Kalau di AMP kan pengertian etimologi, pengertian terminologi, urai di situ. Yang Bapak Ibu udah kerjain kemarin, blok aja, tinggal tambah-tambahin. Itu yang mempermudah kalau kita pakai yang kemarin. Prosedurnya dari awal. Bapak mau lompat, kalau Pak Chandra tadi bilang bisa aja hierarki dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Itu maksudnya kalau kita mengajar tayamum, nggak mesti pakai konsep dulu kan. Langsung aja praktek. Pakai video pembelajaran. Berarti jenisnya non-cetak, bukan cetak. Itu berarti bukan prosedural, tapi hierarki tingkatan. Boleh dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Kalau di dalam
strategi pembelajaran itu dikenal dengan jalannya proses pembelajaran, bisa dari awal, bisa dari akhir ke awal. Bukan selalu dari awal ke akhir, tapi bisa aja dari akhir ke awal. Kita bikin AMP 1 sampai 8. Kita mulainya dari 8. Tinggal lihat materinya apa. Kognitif. Bisa dari awal ke bawah. Tapi kalau psikomotorik dari bawah ke atas boleh. Hierarki namanya. Ngapain nih ngajar tayamum? Tayamum adalah, ya nggak gitu lagi kan. Udah aja bagaimana cara bertayamum. Sambil bapak gerakan, ibu gerakan, dijelaskan. Nah inilah kenapa harus ada tayamum. Nah pengganti dari wudhu ketika, nah sebutin. Masuklah di situ konsep. Itu namanya hierarki, dari bawah ke atas. Ada lagi? Bu, bukannya kalau misalnya pengembangan materi itu dari fakta, konsep, baru prinsip, baru pembahasan gitu, Bu? Boleh. Terus terakhir Keempat-empatnya nggak ada nggak apa-apa. baru prosedurnya gitu, Bu? Boleh. Nah, saya masih bingung nih, Bu, misalnya. Kalau mau prosedural aja boleh, 3 nggak ada pun nggak apa-apa. Tinggal Gitu, lihat materinya Ibu apa. Saya kan kemarin bahasanya tentang hari akhir sih, Bu. Oh, hari akhir berarti Ibu mau pakai video pembelajaran non cetak. Mau pakai The Day cetak. After Tomorrow bisa tuh. Film The Day After Tomorrow. Itu bahan ajar non cetak. Boleh. Tapi kalau Ibu Bapak mau ambil yang cetak, diketik di Word, susunannya boleh fakta, konsep, prinsip, prosedur. Ibu Bapak mau balik konsep dulu. Konsep, fakta, prinsip, prosedur. Ibu mau balik lagi prosedur dulu. Tinggal lihat materinya apa. Makanya tadi hierarkinya ada hierarki, ada yang prosedural. Kalau menjelaskan tentang kejujuran, ya harus dari konsep tuh, atau dari fakta ya. Kalau kejujuran, dari fakta dulu. Kan ada materi tentang kejujuran, toleransi, itu dari konsep dulu. Konsep atau definisi, atau Ibu mau fakta dulu, boleh. Pokoknya 4 ini nih sangat bergantung pada temanya apa. Sangat bergantung pada materinya apa. Nanti dalam pengajaran pun Anda begitu. Enggak selalu harus dijelaskan definisinya. Definisi bisa sekalian pada saat Anda ngejelasin aja. Tergantung materinya ya. Kalau pas di prosedurnya kan kita biasanya, saya tuh biasa pertama, kita tanya jawab dulu, boleh kan begitu ya, Bu? Nah, kalau itu namanya Anda menggunakan SQ3R. Boleh aja sih kalau strategi ya. Bebas-bebas aja. Jadi kita tanya jawab dulu, baru setelah kita tanya jawab tentang misalnya, kan kalau hari akhir tuh berkaitan dengan rukun iman ya, Bu. Jadi kita bertanya dulu tentang apa sih rukun iman itu, ada berapa misalnya gitu kan. Nanti kan pada percaya pada hari akhir, baru kita pengertian hari akhir gitu, itu boleh nggak sih Bu dijelaskan kayak gitu prosedurnya? Tapi nanti fungsinya itu sebagai apersepsi jadinya. Bukan jadi prosedur ya, Bu? Bukan. Kalau Ibu, Bapak mau memulai pembelajaran yang dikemas di dalam by design, mau mencoba dengan beberapa pertanyaan. Sebenarnya nanti fungsinya dari apersepsi, akhirnya menjadi apersepsi. Kalau orang yang paham bahwa apersepsi itu adalah mengangkat pandangan atas pengetahuan yang siswa udah punya untuk dihubungkan ke materi yang mau disampaikan. Kalau dia paham. Pada sisi lain kepentingannya, seperti pertanyaan Ibu tadi, adalah membuat siswa lebih aktif. Ini pembelajaran yang disebut dengan SQ3R. Survey, Question, Read, Recite, and Review. Bisa dibalik, read, review, and recite. SQ3R, survey, question, Q-nya itu question, R-nya 3. Read, review, and recite. Survei itu anak baca, kata Ibu, Bapak, gini, oke, sebelum saya masuk 10 menit bagi Anda untuk baca. Oke, baca, tinggalin aja. Kadang kalau tinggalin nggak baca tuh anak. Iya nggak sih? Iya lah, mahasiswa aja kayak gitu. Coba deh. Kalau diselingin sama gambar boleh, Bu?
ada Boleh. prosedur. Kita Boleh gambar cek dulu di gitu kelas tentang kita. kejadian Oleh tentang kejadian, terus baru kita tanya jawab gitu. Jadi digambar dulu, baru gambar atau skema, terus baru penjelasan gitu, Bu. Boleh. Oke. Boleh, itu namanya mind mapping. Bahan pembelajaran by design with mind mapping. Mind mapping itu gambar bukan sekedar gambar yang tanpa pesan ya. Gambar itu ada pesan informasi yang harus diambil. Apa sih yang bisa Ibu Bapak gambarin tentang misalkan haji, gambar orang haji. Rukun haji apa aja, ya kan? Syarat haji apa aja. Perhatikan gambar ini. Perhatikan, buat pertanyaan dari gambar yang Anda lihat. Bisa begitu? Bisa. Itu namanya SQ3R. Survey, question, read, review, and recite. Survei anaknya cari observasi. Ini sama nih dengan 5M-nya scientific approach. Maaf, udah azan ya? Sedikit aja. Sejalan dengan 5M yang ada di scientific approach. M, mengamati. Mengamati maksudnya anak mensurvei. Survei itu baca, amati, lihat gambar. Terserah deh, Ibu, Bapak mau gambar atau apa. Question, menanya. Question itu bikin pertanyaan. Dari yang diamati tadi. Lalu read. Sama aja dengan associating, menyamakan. Read, baca. Dari pertanyaan yang dibikin, kan kita harus jawab nih anak, ya baca dong, gitu. Read. Yang kedua, review, ulang lagi. Mencocokkan, namanya probing, menggali, mencocokkan antara yang dibuat pertanyaan, yang dibaca, dengan hasil jawabannya. Kan dia jawabkan. Baru review. Di sini pesan akhir dari guru. Review. Jangan lupa, guru mereview. Makanya guru reviewer yang menilai apakah SQ3R udah jalan, apakah 5M dalam scientific approach itu udah dilakukan. Saya kira itu. Oh, satu lagi, Bu. Nanti kalau misalnya kita kan ngasih pertanyaan tuh, tugas, penugasan. Apa pertanyaannya itu misal berbentuk pilihan ganda atau esai, kita jabarkan juga di bahan ajar itu, Bu? Oh, enggak. Bahan ajar tidak ada kaitannya dengan soal. Soal itu ada di dalam RPP. Berarti nggak perlu ada penugasan gitu ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Itu khusus untuk bahan ajar by design. Mau cetak atau non cetak. Tidak ada soal yang dibuat. Soal yang dibuat itu nanti evaluasi. Kan tahapannya tujuan, bahan, metode, alat, sumber, media, evaluasi. Yang Ibu tanyakan tadi, komponen evaluasi. Tadi di awal saya bilang, pengembangan bahan ajar yang Anda buat ini dilampirkan setelah RPP. Gitu. Tidak ada kaitannya dengan soal yang harus masuk di dalam pengembangan bahan ajarnya. Tapi kan maksudnya gini, Bu, kita kan harus memberikan apa penguasaannya si peserta didik itu dengan soal-soal itu gitu, Bu. Penguasaannya nggak perlu dimasukin juga gitu ya, Bu. Nanti di dalam RPP, Bu. Oh gitu. Ya, di komponen penilaian. Tujuan, bahan, metode, alat, sumber, evaluasi. Di evaluasi ada. Kan satu bahan ajar, satu topik. Satu topik, satu RPP. Satu RPP, satu pertemuan. Jadi sudah dijelaskan oleh pemakalah ya? Iya, siap, Bu. Jadi bisa di komputer nanti di rewrite lagi. Bagi guru yang udah 2 kali ngajar, pakai aja yang itu lagi. Ya cukup sekali sih buatnya. Kalau kita ngajar kelas paralel. Enaknya kita ngajar kelas paralel gitu. Sekali kita bikin buat sekian kelas. Tahun depan kita lagi ngajar. Pakai lagi yang lama gitu. Tapi berubah kata Chandra tadi, disesuaikan dengan kondisi. Ya kan, dikembangkan lagi dengan kondisi kekinian. Itu maksudnya. Tapi kalau kelas tahun ini kita ngajar kelas 9. Kelas 10 ya. Tahun depan ngajar kelas 12. Ya bikin lagi gitu. Ya, Ibu. Tahun depan ngajar lagi kelas 11. Gimana sih pindah-pindah mulu gitu. Makanya guru mapel dalam SMK itu enggak 1. Dia bisa 4. Karena kelasnya ada 3 level kan. 10, 11, 12.
Guru kelas 10 dia terus sampai dia nguasain itu materi. Karena beda-beda kan materinya. Guru kelas 11 itu aja. Jadi kalau teman-teman yang praktek di PPL, dia udah kenal banget tuh. Pembimbingnya udah kenal banget. Oh, kelas 10 nanti kamu ketemu Bu Aini gitu. Kalau kelas ini kamu ketemu Pak Humaidi, mau nanya apa, mapel PAI dia paham sekali. Itu kenapa iza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazirisa. Jadi segala sesuatu kalau kita berikan kepercayaan kepada yang ahlinya, itu is'alil mujarrib wala tabib. Jadi semakin lama semakin profesional orang karena dia sering mengulang dan akhirnya memperkaya hazanah pengetahuan yang dia miliki. Saya kira itu. Ada lagi? Referensinya tetap kita cantumkan ya, Bu? Tentu. Referensinya. Ya, seperti yang saya buat tuh kan ada referensinya. Berapa tuh referensinya? 30 ya? Ya udah kalau SMK 5 aja udah cukup. 5 juga kebanyakan, Bu. 2 aja ya udah. Asal jangan 1. Kalau 1 sama dengan siswa namanya. Oke, ada lagi? Saya mau lihat nanti ada yang bikin bahan ajar non cetak enggak ya? Yang dikirim linknya. Ya. Tapi tidak by design. Kopas, boleh sumber di bawahnya ditulis. So, oke. So, boleh? Semangat? Siap, Bu. Ngerti, jangan pas closing udah pada bingung lagi. Kata Salman gitu, biasanya Bu begitu closing pada bingung lagi gitu. Insya Allah enggak lah. Ya. Recordingnya dibuka lagi. Nggak ada yang nanya karena bingung mungkin, Bu. Karena bingung, makanya begitu closing akhirnya pada tanya-tanya setelah closing. Oke, cukup ya? Siap, Bu. Saya belum closing nih, bingungnya di sekarang aja. Saya belum closing, bingungnya di saya aja. Kalau nggak ada yang bingung, berarti udah bisa. Gitu. Buktikan besok malam mau cetak apa non cetak, bebas Anda berkreasi. Kalau bingung silakan bertanya. Is'alil mujarrib. Kalau kita menggunakan video atau suatu film gitu bisa, Bu, referensinya, Bu? Boleh, udah dijawab tadi. Ya, yang hari kiamat gitu kan. Anda download dari The Day After Tomorrow, ambil itu. Bisa. Bahan ajarnya bahan ajar digital. Tapi tidak by design. Demikian ya. Cukup ya. Sudah lewat waktu dan maghrib. Bentar lagi Anda masuk lagi dengan tema yang berbeda. Mohon absen yang meet ini dikirim Pak Salman, karena ada beberapa yang saya lihat nggak masuk. Saya lihat satu-satu loh, apalagi ini menjelang UAS, akan ada perbedaan yang rajin meeting, pasti ada sinkronisasi ke e-learning gitu. Kelihatan karena tangan saya nih, jari saya ngeklik mulu tuh di atas untuk tahu siapa aja sih yang gabung, walaupun tidak on-cam. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Paratul majelis ya, subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.